Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang. Di sini saya sendiri, Nurul Aini Haidah, Ilatul Adinda, Indri Sari. Eka Putri Sari, Muslimah, dan Muhammad Hadi Siswoyo. Adapun judul penelitian yang kami ambil yaitu evaluasi penggunaan antibiotik, empiris dan analisis biaya demam tifoid di sebuah rumah sakit swasta Kota Semarang. Dengan tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui profil kesesuaian penggunaan antibiotik di sebuah rumah sakit swasta Kota Semarang serta mengetahui hubungan antara rasionalitas penggunaan antibiotik terhadap biaya. Saya akan menjelaskan tentang alternatif pemberian antibiotik dan pemeriksaan laboratorium yang melewati 2 uji, yaitu uji Widal, yaitu salah satu metode yang bisa digunakan untuk membantu mendiagnosis dugaan demam tifoid atau yang dikenal juga dengan tipes. Yang kedua ada pemeriksaan TUDEX atau text TUDEX, merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya bakteri Salmonella typhi di dalam tubuh. Bakteri Salmonella typhi ini yaitu jenis bakteri penyebab tipes alias demam tifoid, diperlukan untuk menegakkan diagnosis penyakit. Penjelasan alternatif yaitu pemakaian antibiotik irasional dapat meningkatkan mortalitas serta morbiditas penyebaran penyakit dan biaya kesehatan. Ya, selanjutnya ada perspektif di mana profil penggunaan antibiotik di bangsal pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap di sebuah rumah sakit swasta Kota Semarang yaitu tidak rasional sebesar 79,6% atau 78 kasus dan rasional sebesar 20,4% atau 20 kasus. Profil penggunaan antibiotik pulang tidak rasional sebesar 9,27% atau 76 kasus dan rasional sebesar 7,3% atau 6 kasus. Terdapat hubungan antara rasionalitas terhadap biaya antibiotik, namun tidak terdapat hubungan antara rasionalitas terhadap outcome terapi yang dianalisis berdasarkan pernyataan dokter. Tipe penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan metode cross-seksional dengan pengambilan data secara retrospektif. Adapun biaya yang terkait. Analisis biaya dilakukan dengan menggunakan tipe farmakoekonomi cost of analysis atau COE berdasarkan pendekatan kejadian. Selanjutnya outcome relevan. Pasien rawat inap berasal dari pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan rujukan dari puskesmas atau klinik di sekitar rumah sakit tempat penelitian. Jaminan kesehatan berdasarkan tabel 1 menunjukkan pasien dengan jaminan kesehatan BPJS atau JKN non-PBI dan JKN PBI memiliki persentase terbesar 65,3% dan 13,3% dengan lama rawat inap terbesar selama 3-5 hari. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa seluruh warga negara harus memiliki jaminan sosial nasional berupa BPJS. Penyesuaian, kami menyesuaikan materi sesuai dengan jurnal yang kami dapat dengan menyesuaikan terkait aplikasi evaluasi farmakoekonomi. Kemudian selanjutnya, asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa semua pasien yang berasal dari pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan rujukan dari puskesmas harus memiliki jaminan sosial nasional berupa BPJS sesuai dengan analisis biaya tipe farmakoekonomi, cost of analysis. Kemudian selanjutnya ada analisis sensitivitas, yaitu melalui pengambilan data rekam medik dan data atau catatan keuangan pasien. Keterbatasan penulisan. Dari hasil dan pembahasan dalam jurnal yang kami ambil, tidak terdapat atau tidak tercantum nama dan jenis antibiotik yang digunakan oleh pasien, apakah sama atau tidak. Apakah bisa diekstrapolisikan dalam populasi yang lebih luas? Tentu saja bisa, karena menggunakan aplikasi evaluasi farmakoekonomi, sehingga kita bisa melihat biaya dan catatan keuangan lainnya yang berkaitan dengan pasien. Kesimpulan tidak bias. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam jurnal yang sudah kami bedah sesuai dengan hasil dan pembahasan yang sudah kami buat dan sesuai juga dengan aplikasi evaluasi farmakoekonomi.
Sekian presentasi dari kelompok kami.